gitu. Jadi perawat dan dokter gigi akan menggunakan hazmat, APD level 3. Jadi hazmat, kemudian double sarung tangan, double masker, N95, terus depannya ada masker bedah, terus pakai face shield atau goggles. The Health Insider, Quality of Life. Insider, balik lagi di channel kesehatan terbaik di Indonesia, The Health Insider. Sekarang kita dengan Dr. Ira, kita mau ngobrol-ngobrol mengenai kesehatan gigi, terutama di masa pandemi ini. Selamat sore, Dok. Sore. Ya, Dok, kalau dokter ini kan yang saya tahu itu di klinik HHDC ya? Iya. Nah, kalau di klinik HHDC itu udah berapa lama, Dok? Udah di klinik itu udah jalan hampir 10 tahun sih di situ. 10 tahun? Tapi ya overall sih sebenarnya udah 13 tahunan lah jadi dokter gigi. Udah 13 tahun sebagai dokter gigi, tapi 10 tahun di HHDC ya, Dok? Iya, betul. Kalau dokter dulu dari mana ya, Dok? Dari lulusannya agak jauh dari Universitas Hasanuddin. Hasanuddin tuh Makassar ya, kalau nggak salah ya? Betul. Oh iya, jauh banget. Kok bisa sampai ke sini tuh? Ya merantau. Oh, merantau. Oke. Tapi Dok, kalau selain ini, selain di bidang kedokteran gigi ini, Dokter Ira sendiri ada apa lagi ya kesibukannya? Ya jadi blogger dulu waktu masih kuliah, sempat ngeblog, terus kemudian ya semakin sampai sekarang masih dijalanin, jadi ya jadi blogger, terus kemudian juga aktif di Mozilla Community, komunitas Mozilla Indonesia. Kemudian apa lagi? Sekarang akhir-akhir ini nge-podcast di Spotify. Sudah ada 1 juga? tahun, iya. Gitu. Podcastnya itu mengenai kesehatan gigi, tapi lebih ke curhatannya dokter gigi sih. Gitu. Curhatannya dokter gigi. Iya. Nah, gitu. Dok, ini nih ngomong-ngomong curhat nih. Tadi ini kan kondisi sekarang ini kan udah PSBB yang apa ya sebutannya, jilid kedua kali ya. Kalau yang pertama kan mulai dari bulan Maret. Iya, Maret, bulan Maret ke setelah Mei, itu sampai transisi, terus sekarang balik lagi ke PSBB lagi. Nah, itu ada teman saya juga dokter gigi curhat-curhat gitu kan, mereka bilang kondisi PSBB ini membuat mereka jadi makin sulit untuk berpraktek atau beroperasi. Kalau dokter sendiri gimana, Dok? Ya sama sih, jadi itu kayaknya masalah hampir semua dokter gigi di seluruh dunia, bahkan kalau iya, karena kan COVID kan ini pandeminya kan seluruh dunia gitu kan masalahnya. Terutama jadi dari WHO dan CDC itu sempat mengatakan bahwa pasien nggak boleh ke dokter gigi dulu selama pandemi COVID, kecuali emergency. Gitu. Karena yang saya tahu juga penularan COVID ini dengan droplets. Ya kan? Betul. Nah, itu kerjaan dokter gigi urusannya sama berhubungan dengan mulut dan gigi gitu ya. Liur kan? Nah, iya betul. Banyak liurnya. Berarti kondisi sekarang ini justru membuat dokter gigi jadi semakin sulit ya. Dalam artian mungkin untuk berpraktek atau bagaimana? Ya, semakin sulit untuk praktek, ya. Terus pasien juga makin sedikit karena banyak yang takut. Terus ya adanya warning kayak gitu juga membuat orang makin memilih-milih apakah dia perlu ke dokter gigi apa enggak gitu. Tapi sebenarnya kalau menurut dokter Ira sendiri seharusnya seperti apa nih? Kan dokter Ira merasa ini saya dokter gigi tapi ini PSBB membuat saya jadi sulit untuk berkarya mungkin kan. Nah, padahal mungkin dokter Ira sendiri merasa sebenarnya ini nggak perlu ditakutin yang lebih banget asal kita mengikuti prosedur kesehatan yang sudah dijalankan ataupun dilakukan. Menurut dokter Ira gimana? Kalau sebenarnya PSBB-nya sendiri itu nggak ada masalah dengan kita, karena kita kan masuk ke 11 sektor yang boleh tetap berjalan kesehatan. Iya, kesehatan. Kan? Tapi yang menjadi masalah karena versus pandemi COVID-nya sendiri gitu. Karena ya tadi seperti dibilang bahwa kerjaan kita ada urusannya sama liur, sama mulut dan gigi gitu. Jadi memang di mana droplet itu juga keluar dari liur, terus ada aerosol yang bisa membuat misalnya dropletnya lebih tersebar
Tapi sebenarnya tidak perlu takut banget sih, karena protokol itu sudah banyak kita digodok sama Kemenkes dan organisasi profesi Persatuan Dokter Gigi Indonesia PDGI. Itu mereka udah ngegodok protokol yang kesehatan yang memang memungkinkan dokter gigi untuk kembali praktek. Memang waktu awalnya ketika WHO dan CDC bilang pasien nggak boleh ke dokter gigi kecuali emergency, itu memang ada benarnya, karena kan memang kita sendiri pun belum tahu kira-kira protokolnya harus ngapain nih gitu. Jadi yang termasuk emergency itu adalah misalnya terjadi pendarahan atau kecelakaan, giginya patah atau bengkak yang sangat mengganggu, maksudnya bengkaknya yang bernanah, infeksi, kemudian yang sakit tidak tertahankan, itu kan memang harus ada penanganan dari dokter gigi, dan tidak mungkin ke misalnya UGD, karena juga dokter umum kan yang ada di UGD. Apalagi ke dokter tulang. Untuk apa? Kita mau gigi kok ke tulang. Tapi dok, dalam prakteknya seberapa banyak berkurang pasien-pasien gigi sebelum PSBB dan ketika PSBB? Seberapa jauh bisa berkurang? Dibilang cukup signifikan sih. Dan signifikannya itu dalam artian kalau kita bicara persen itu sekitar 80%? Kurang dari 50%. Kurang dari 50% ya? Iya, kalau dilihat dari angka normal sebelum COVID ya. Iya. Nah, jadi misalnya saya tiap hari mungkin pasiennya bisa 5-6. Sekarang setelah pandemi ya 1-3 orang. Tapi itu juga sebenarnya karena ada pembatasan juga di klinik gitu. Kita nggak terima kayak biasanya, kita harus by appointment. Terus kemudian by appointment pun ada settingannya, misalnya hanya jam sekian. Karena setelah dan sebelum kerjain pasien berikutnya harus ada sterilisasi ruangan dan macam-macam, banyak lah yang harus dilakukan gitu untuk mempersiapkan pasien berikutnya. Oke, gitu. Itu berarti kita bicara mengenai prosedur atau protokol kesehatan ya? Iya. Kalau protokol kesehatannya sendiri sebenarnya seperti apa dok? Di masa PSBB ataupun pandemi seperti ini, pasien gigi untuk melakukan untuk sampai ke dokter gigi, untuk datang ke dokter gigi untuk datang ke dokter gigi. Jadi sebenarnya ada tiga sisi nih gitu. Dari sisi dokter gigi dan perawat, kita akan mengenakan hazmat. Jadi kayak yang nanganin pasien COVID, walaupun gitu ya? Mungkin pasiennya nggak COVID, tapi karena COVID ini, jadinya kan precautious nih semua. Jadi ya semua harus melakukan di treat sama gitu kan. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Mencegah lebih baik ya gitu. Jadi perawat dan dokter gigi akan menggunakan hazmat, APD level 3. Jadi hazmat, kemudian double sarung tangan, double masker, N95, terus depannya ada masker bedah, terus pakai face shield atau goggles. Jadi salah satu sih face shield atau goggles. Gitu jadi ya? yang mana dokter giginya punya gitu kan. Terus kemudian pakai apron. Jadi di atas hazmat itu ada apron lagi. Jadi mencegah kalau misalnya ada droplet segala macam, yang apron itu bisa langsung dibuang gitu kan. Gitu. Terus itu dari sisi dokter giginya. Kalau dari sisi pasien sendiri, pasien datang instruksinya harus menggunakan masker selama di klinik kecuali pada saat perawatan. Tentu saja kan. Gimana caranya kalau misalnya ini udah dok, nggak kelihatan pakai masker. Dulu maskernya. Gitu. Terus pasien diwajibkan untuk pakai hand sanitizer yang sudah disediakan di klinik pada saat datang. Kemudian kita wajib untuk dicek suhunya, dan kita ada screening COVID juga. Gitu. Begitu sebelum pasien. Iya, jadi pasien datang pakai hand sanitizer, terus kemudian kita cek suhu. Setelah cek suhu, kemudian kita screening COVID. Jadi banyak pertanyaan hal-hal yang mengenai urusannya sama COVID, kayak misalnya udah
dalam 14 hari sempat keluar negeri nggak? Oh gitu. Dalam 14 hari apa gini terkena, jadi punya satu rumah dengan ini nggak, apa orang yang terkena COVID bla bla bla. Di situ kita harapkan sebenarnya pasien bisa jujur. Iya. Kan biar kita tahu gitu penanganannya. Kalau misalnya dia nggak ini ya nggak masalah, ya penanganannya bisa lain gitu. Kalau misalnya ini ya kita penanganannya beda lagi. Oke. Nah, Sesuai terus dengan kondisi ya. setelah itu kemudian nanti dokternya kan baca nih sekalian hasil screeningnya. Terus masuk ke ruang perawatan. Oke. Di ruang perawatan pasien ketika duduk di dental unit dia harus obat kumur antiseptik selama 1 menit. Oh gitu. Iya, jadi ada pilihannya sih. Yang biasa dipakai sekarang adalah betadine kumur. Gitu. Kalau ada beberapa, cuma yang paling aman sekarang ya yang mengandung povidone iodine itu. Berkumur selama 1 menit, kemudian baru boleh dilakukan perawatan. Setelah lakukan perawatan, kumur lagi 1 menit, kemudian pakai masker baru keluar untuk ya melakukan administrasi dan sebagainya. Oke. Gitu. Itu yang ini baru maksudnya baru 2 faktor. Jadi ada dari sisi dokter kan, terus sama sisi pasien. Nah, yang ketiga ini dari sisi kliniknya sendiri. Oh iya, klinik sendiri. Klinik sendiri itu jadinya ngebersihin itu jadi double. Jadi setelah sebelum pasien masuk sudah pasti semuanya harus sudah steril. Iya. Kemudian bagian-bagian yang biasanya akan dipegang oleh dokter itu semua di wrap dengan plastik yang bersih. Dan ketika pasien keluar, semua wrapping plastik itu dibuka, kemudian langsung dibuang, terus ruangan tuh langsung dibersihkan, disemprot pakai disinfektan, dilap. Setelah semuanya beres, alat kemudian juga langsung dibawa, diceplingin ke baskom khusus cairan disinfektan, terus kemudian disuci dan kemudian dimasukkan ke autoclave. Dan setelah ruangannya bersih, disinar lagi pakai UVC. Oh gitu. Pakai ultraviolet yang C ya, yang C. Iya. Gitu. Jadi untuk menghilangkan bakteri dan virus itu ya. Iya, gitu. Jadi itu kan kayak penutupnya gitu loh dari semua. Nah itu bisa sekitar setengah jam paling cepat, 45 menit paling lama. Jadi makanya jeda antar pasien itu jadinya agak jauh. Karena harus melakukan banyak protokol dulu sebelum pasien berikutnya. Oh gitu ya. Gitu. Jadi everything jadi lebih standarnya jadi ganda. Iya, lebih bertambah ya standar untuk protokol kesehatannya dibanding yang sebelumnya ya. Ini ada beberapa orang sih yang kasih pertanyaan. Itu kalau misalnya udah disemprot segala macam itu kan kita juga nggak tahu kalau misalnya itu beneran atau enggak, karena nggak ada buktinya kok kalau itu disemprot gitu kan, atau pakai sinar UV. Jadinya saya takut kalau ke sana.